Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membatasi hak akses seorang guru pada kelas yang tidak diampu, atau seorang guru hanya mengampu satu kelas saja, seperti ini. Kemudian ada seorang guru lagi yang mengampu dua kelas. Jadi dalam satu jurusan, misalnya ini DPIB, ini kelas 10, gambar teknik misalnya ya, itu ada dua guru yang mengampu. Ya, ada dua guru yang mengampu, satu guru itu mengampu satu kelas, dan satu guru berikutnya itu mengampu dua kelas. Jadi bagaimana kita membatasi materi yang diajarkan oleh guru satu itu tidak dilihat oleh kelas yang lain. Jadi hanya bisa diakses atau dilihat oleh kelas yang diampu saja oleh guru tersebut. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topik. Misalnya ini adalah guru 1 yang akan mengampu kelas DPIB 2, dan di bawahnya ada guru 2 yang mengampu dua kelas, misalnya DPIB 1 dan DPIB 3. Kita coba akses siswa dulu di sini. Ini siswa 1, anggap aja ini siswa 1 dengan kelompok dia sebagai DPIB 1 ya. Kelas DPIB 1. Kelas DPIB 1 siswa 1. Kemudian kelas DPIB 2 itu siswa 2. Kemudian kelas DPIB 3 siswa 3. Oke. Di awal-awal ini sebelum guru mengedit restrict aksesnya, pembatasan akses. Jadi di awal-awal semua kelas akan bisa melihat. Di awal-awal setiap kelas akan bisa melihat. Oke, semua topik yang ada. Oke, sekarang sebagai guru 1 akan mengajar kelas DPIB 2. Ya. Jadi klik edit. Untuk mengaktifkan editing ya, untuk mengaktifkan editing itu bisa klik di sini. Ya, kemudian editing on. Di awal biasanya kan editing off. Jadi kan hilang. Oke. Kita editing on. Oke, seperti ini. Kemudian klik edit. Klik edit topik. Kemudian restrict access. Selanjutnya add group. Kemudian pilih DPIB 2 yang boleh melihat. Kemudian tanda matanya ini dicoret. Kemudian shifting. Nah, ini dilakukan oleh guru 1 misalnya ya. Guru 1 yang hanya mengajar DPIB 2. Kemudian kita lihat ini adalah DPIB 1, siswa 1 DPIB 1. Kita refresh. Nah, DPIB 1 sudah tidak bisa melihat topik yang diajarkan oleh guru 1 ya, guru tes 1. Siswa tes 2 ini kelompok DPIB 2. Nah, kalau kita refresh bisa mengakses kelas guru tes 1.
Kemudian ini adalah DPIP 3, siswa tes 3 DPIP 3, di refresh. Oke, tidak bisa melihat materi ajar dari guru tes 1. Jadi yang hanya bisa mengakses dan bisa melihat adalah kelas DPIP 2 saja. Berikutnya, sebagai guru tes 2, sebagai guru 2 yang mengajar di DPIP 1 dan DPIP 3, itu harus menyeting edit topik, menyeting kelasnya sendiri, topiknya sendiri, kemudian pilih grup, kemudian jadi di awal itu kan seperti ini, student mass, ya, student mass. Jadi yang mengajar dua kelas, DPIP 1 dan DPIP 3 misalnya, yang mengajar dua kelas. Nah, ini must not, pilih must not. Nah, pilih must not, kemudian matanya pilih grupnya DPIP 2, kemudian simbol mata ini dicontreng, ya. Kemudian save. Nah, ini sebagai guru 2. Kemudian kita lihat di user, di siswa. Oke. Siswa DPIP 1, ya, sesuai dengan kelasnya bisa melihat, bisa mengakses. Nah, kemudian siswa DPIP 2, nah, tidak bisa mengakses karena tidak terlihat di sini. Jadi hanya untuk DPIP 2 saja. Karena ini siswa DPIP 2. Jadi untuk mata pelajaran DPIP 1 dan DPIP 3 tidak bisa mengakses. Kemudian ini siswa DPIP 3. Kalau di refresh, nah, jadi untuk DPIP 1 dan DPIP 2 itu hanya diakses oleh DPIP 1 dan DPIP 3 saja. Siswa kelas DPIP 1 dan DPIP 3 saja. Nah, bagaimana jika diberi activity? Nah, misalnya diberi resource dulu, misalnya saya kasih resource misalnya. Nah, gini aja sebagai contoh. Oke. Restrict aksesnya jangan lupa ya. Karena ini hanya DPIP 2. Grup DPIP 2 ini harus mas. Ini centang, contreng, kemudian nah, oke. Ini display deskripsinya dicentang dulu. Oke, kemudian save and return. Nah, kita coba ke kelas DPIP 2. Oke. Resource-nya sudah muncul. Kita di kelas DPIP 1, ini DPIP 1. DPIP 1 tidak muncul. Kemudian di DPIP 3, ya, itu juga tidak muncul. Oke, tidak muncul. Jadi yang muncul hanya di DPIP 2 saja. Yang muncul hanya di DPIP 2. Nah, berikutnya guru 2 membuat tugas untuk DPIP 1 dan DPIP 3. Mau tugas atau resource atau activity? Boleh apa saja. Oke, misal membuat resource lah ya, yang mudah dulu aja. Buat resource.
centang. Oke, restrict aksesnya. Nah, ini dipilih must not. Oke. Centang. Kemudian pilih DPIB2. Pilih DPIB2. Kemudian save and returns. Oke, kita masuk ke kelas DPIB1. Refresh. Nah, muncul resource-nya di DPIB1. Ya. DPIB1 resource-nya sudah muncul. Kemudian di DPIB3 kita refresh. Nah, resource-nya juga sudah muncul. Nah, jadi begitu bagaimana dalam satu kelas, misalnya DPIB, ya, itu ada 3 rombel, kemudian TPM itu ada 4 rombel. Jadi setiap guru cara mecahnya agar tidak dilihat oleh kelas lain, jadi cara membatasi, ya, cara membatasi agar materinya tidak diakses oleh kelas lain, tidak terlihat oleh kelas lain. Jadi seperti itu, restrict aksesnya harus diaktifkan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.